kondisi ikan di jam 7 lewat. Ini kalau target di jam 6 tuh masih pada tidur dia di bawah. Nah, ini sekarang waktunya untuk diberi pakan. Nah, mereka sudah keluar dari persembunyiannya. Nah, ini mereka udah tahu nih kalau jamnya makan. Mereka udah ngantri di sini ngumpul. Ini kondisinya. Jadi kalau sebelum dikasih pakan biasanya busanya cukup banyak ya, ini pada keluar busanya. Mungkin karena putaran air dari gelembung udara. Jadi mereka berbusa. Nah, ini ikannya udah tahu nih kalau mau dikasih pakan. Ini sudah berumur 50 hari. Jadi sampai dengan hari ini jumlah kematian sudah mencapai 11 ekor. 11 ekor itu dari beberapa penyebab ya. Jadi 11 ekor itu yang pertama ada mati satu, kemudian mati lagi satu. Ini selang beberapa hari nggak langsung. Itu akibat sakit mata. Jadi dari bibit nggak ketahuan ada yang sakit mata. Jadi tahu-tahu ada yang mati, matanya copot. Tuh, tapi yang satu ketahuan dia sakit mata, kita keluarkan, kita obati selama 1 minggu dengan menggunakan obat biru. Itu alhamdulillah berhasil sembuh, kita sudah satukan lagi. Terus yang paling banyak ini kematian di hari ke-20. Ini setelah aplikasi ketiga, itu penambahan molase. Jadi bagi teman-teman mungkin perlu, ini pengalaman saya. Jadi setelah dikasih molase ya, aplikasi 3 itu kan mungkin lagi banyak-banyaknya makanan mungkin ya. Nah, itu kalau saya perhatiin kesalahan saya begitu dikasih molase ya di aplikasi ketiga, kemudian sorenya saya kasih pakannya tetap normal ya. Nah, itu esok harinya, hari kedua setelah dikasih molase, hari pertama itu ada yang mati, itu ada 5 ya hari. Jadi esok paginya mati 5. Ini yang paling banyak kematian tuh. Nah, kemudian hari berikutnya lagi, hari ketiganya itu ditemukan lagi mati 2. Jadi total mati 5 tuh. Kalau saya perhatikan akibat setelah penambahan molase itu ya, setelah penambahan molase kemudian dia keluar busa banyak. Sorenya saya kasih pakannya normal, harusnya kemungkinan harusnya dikurangin atau nggak usah dikasih pakan mungkin biar aman ya. Itu kemudian mati lagi tuh tanggal berapa kemarin, tanggal 10 Juli. Nah, itu ada lagi proses pembangunan ini kan, samping ini tadinya kan kosong, ini udah ditambahin batanya ke atas. Nah, pada saat proses ini kolamnya ditutup karena kan ngebul sama takut kejatuhan semen. Ini sama mamangnya ditutupnya penuh rapet nih, jadi sama sekali nggak ada rongga udara. Nah, begitu saya buka sore hari setelah pulang ya, ditemukan lagi mati 2. Jadi total sudah 11 ekor nih yang mati. Oke, mudah-mudahan kedepannya kita perhatikan lagi. Nah, ini waktunya udah mau saya kasih pakan. Nah, ini pakannya. Ini sebelumnya sudah saya bibis dulu ya, jadi sudah rada
empuk, jadi tidak menimbulkan kembung nanti di ikannya. Nah, coba kita lihat responnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan di pagi hari. Jadi biasa saya kasih pakan antara jam 7 ya, kira-kira jam 7. Menyesuaikan kegiatan. Jam 7, kemudian sorenya sekitar jam 4:30. Nah, ini pada saat kita kasih pakan, busa berangsur-angsur hilang. Busa berangsur-angsur hilang. Ini suasana hari pas makan. Jadi kalau kita ngasih pakan itu harus dibibis dulu ya peletnya, agar supaya tidak kembung di perutnya. Dan juga harus sedikit demi sedikit yang ngasihnya, nggak boleh langsung dituang. Kan udah berangsur-angsur hilang busanya. Ada geraminya 1 ekor. Mana tadi geraminya? Oke, jadi untuk kasih pakannya kita juga harus perhatikan manakala ikan sudah tidak merespon atau lambat ya untuk menyantap peletnya, itu harus kita hentikan. Karena kalau enggak kita kasih pakan terus, akibatnya kekenyangan, mati. Itu yang harus diperhatikan.
Kadang kita tergoda dengan melihat mereka makan ya, jadi terus kita kasih pakan pelet, akibatnya mereka kekenyangan deh, perutnya mati. Kalau kayaknya mati biasanya. Oke, mungkin sekian dulu ya update pembelajaran kolam bioflok saya nih, siklus yang kedua. Mudah-mudahan pembelajaran kedua ini bisa lebih baik lagi dan bisa menekan angka kematian. Jadi yang perlu saya koreksi itu tetap ya, untuk kita kasih pakan harus kita perhatikan jangan terlalu banyak, atau perhatikan ikannya pada saat mereka sudah terlihat nggak respon, kita hentikan. Dan juga harus tetap kita timbang ya, peletnya kita timbang sesuai dengan berat biomasa ikan yang ada di media itu. Kemudian koreksinya juga setelah aplikasi ketiga, pemberian molase dan probiotik kalau diperlukan, itu sebaiknya pakannya dikurangin dari standar normal. Oke, mungkin itu update kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.